Halo teman-teman, saat ini kita lagi di edisi Karbilang dan bersama saya telah hadir Bapak Juanda Pangaribuan. Selaku advokat atau praktisi hukum yang spesifik keahliannya dalam bidang ketenagakerjaan, dan beliau juga pernah menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dari tahun 2006 sampai tahun 2016. Nah, selain kegiatan dan punya latar belakang sebagai hakim ad hoc, beliau juga banyak menulis terkait hubungan industrial dan juga sebagai pengajar dalam training-training terkait dengan ketenagakerjaan. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak. Untuk episode kali ini kita mau ngobrolin soal fenomena nih, Pak. Karena banyak sekali orang yang mengalami pada saat melamar pekerjaan, ternyata pihak perusahaan menahan ijazah mereka. Nah, kira-kira terkait hal tersebut bagaimana sih, Pak, hukumnya kalau ada perusahaan yang menahan ijazah calon pekerjanya atau pekerja magang gitu, Pak? Baik, kalau terkait pertanyaan itu, kalau kita baca Undang-Undang Tenaga Kerja, hubungan antara pekerja dan pengusaha itu didasarkan pada perjanjian kerja. Yeah. Syarat dalam perjanjian kerja itu tidak ada diwajibkan perusahaan harus menahan barang tertentu dari milik pekerja, misalnya ijazah. Sebaliknya, tidak ada juga diharuskan pengusaha harus memberikan barangnya sebagai jaminan dalam penguasaan pekerja. Jadi, dalam perjanjian kerja yang diharuskan kepada kedua belah pihak adalah bagaimana kedua belah pihak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kerja itu. Nah, oleh karenanya tidak ada keharusan untuk membuat atau menyerahkan ijazah dari pekerja kepada pengusaha. Nah, kalau kemudian ada terjadi pengusaha menahan ijazah milik si pekerja, maka sesungguhnya itu tindakan yang tidak seharusnya terjadi. Nah, tapi kalau ditanya mengapa itu terjadi, nah itu kondisi di mana pekerja berpikir yang penting dia bekerja, syarat apapun yang dia syaratkan oleh pengusaha, dia terima lakukan itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah untuk apa ijazah itu ditahan? Betul. Nah, kan? Betul. Nah, kalau diduga ada dua dugaan. Pertama, bagi mereka kalau kemudian keluar dari perusahaan, dianggap melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pekerja, maka ijazah itu adalah salah satu sarana yang dipersiapkan perusahaan untuk kemudian pekerja berkenan membayar kerugian-kerugian yang diklaim oleh pengusaha. Jadi seperti jaminannya gitu. Jaminan, ya. Nah, yang paling buruk yang kedua itu bisa terjadi bagi mereka yang berstatus PKWTT, yang kontrak itu. Nah, apa maknanya? Undang-undang bilang kalau misalnya terjadi pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi sesuai sisa kontrak. Betul. Nah, kalau ijazah itu ditahan oleh pengusaha, maka begitu pekerjanya pergi, dia akan terjerat kewajiban untuk membayar sisa kontraknya, karena ada ijazah di sana. Nah, yang menarik secara keseluruhan bahwa seharusnya tidak ada pihak yang memperlakukan pihak lain semacam terjerat oleh satu jaminan. Karena undang-undang kita mengatur begini. Kalau terjadi sengketa antara pekerja dengan pengusaha, maka diselesaikan lewat bipartit, mediasi, pengadilan hubungan industrial. Nah, ketika pekerja misalnya merasa ada haknya yang dirugikan oleh pengusaha akibat PHK sepihak, maka dia tinggal pergi ke mediasi, ke pengadilan. Sebaliknya, kalau pengusaha merasa dirugikan oleh pekerja, prosedurnya juga sama, menempuh bipartit, mediasi sampai ke pengadilan. Nah, dalam situasi berimbang itu, maka tidak perlu nahan ijazah. Karena sistem hukumnya sudah tersedia sedemikian rupa ya, Pak. Sehingga penahanan ijazah menjadi poinnya tidak perlu gitu ya, Pak ya. Nah,
terkait yang tadi Bapak sempat sebutkan Pak, memang banyak pada prakteknya perusahaan itu selain menahan ijazah juga mengenakan ganti rugi atau penalti Pak kepada pekerjanya. Nah sebenarnya kondisi dasar hukumnya dan akibat hukumnya apa sih Pak kalau misalnya ditentukan soal ganti kerugian gitu? Nah memang di Undang-Undang 13 itu diatur kewajiban mereka yang terikat dalam PKWT adalah menyelesaikan waktu yang disepakati dalam perjanjian kerja kontrak itu. Yeah. Jika salah satu pihak mengakhiri kontrak itu lebih awal, yeah, maka pihak yang dirugikan diberikan oleh Undang-Undang 13 haknya berupa ganti rugi terhadap sisa kontraknya. Yeah. Jadi kalau ada misalnya pekerja mengakhiri hubungan kerjanya, mengundurkan diri, katakan begitu, maka kewajiban dia membayar ganti rugi ke perusahaan. Yeah. Kalau kontraknya katakan 1 tahun, baru dijalani 6 bulan, berarti kewajibannya bayar 6 bulan gaji ke depan. Okay. Sebaliknya pengusaha juga punya kewajiban yang sama. Dia kalau mengakhiri sendiri, maka pekerja berhak atas sisa kontraknya. Yang menarik sebenarnya adalah kalau dilihat dari sisi itu belum tentu sebenarnya fair isi undang-undangnya. Karena apa? Pengusaha boleh mengakhiri PKWT itu tanpa membayar ganti rugi. Tanpa membayar ganti rugi? Iya. Sepanjang di dalam perjanjian kerja mereka diperjanjikan syarat-syarat atau alasan-alasan pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja di awal. Misalnya diperjanjikan, 1, apabila pekerja melakukan pelanggaran PHK, PKWT-nya diakhiri tanpa bayar kompensasi. Atau diperjanjikan apabila pekerja katakanlah contoh yang kasar ya, menikah dengan teman sekerja, dapat diakhiri. Artinya undang-undang memberikan ruang bagi pengusaha mengatur alasan-alasan dia mengakhiri PKWT tanpa membayar biaya ganti rugi. Sebaliknya, Undang-Undang Tenaga Kerja tidak memberi alasan kepada pekerja dapat mengakhiri hubungan kerja atau dapat mengakhiri kontrak kerja tanpa harus membayar ganti rugi. Tanpa harus membayar ganti rugi. Itu tidak ada aturan. Nah, bahkan kondisinya ada yang kayak gini nih Pak. Ijazah udah ditahan Pak. Kemudian sisa masa kerjanya ditetapkan ada ganti rugi dan pekerja sudah membayar ganti rugi. Tapi pihak pengusaha masih menahan ijazah. Kalau seperti itu kondisinya gimana tuh Pak menurut hukum? Kalau ganti rugi sudah dibayar, itu artinya hubungan kerja selesai, berakhir. Kalau sudah berakhir hubungan kerja, ijazah masih ditahan, maka itu penggelapan. Itu masuknya penggelapan, berarti ranah pidana. Ranah pidana. Ada 2 prosedur yang bisa ditempuh di situ. 1 penggelapan, kemudian 2 perbuatan melawan hukum, gugatannya ke pengadilan negeri. Kenapa? Pada saat itu sudah dibayar, hubungan kerja selesai. Begitu selesai hubungan kerja, berarti tidak ada kewajiban perusahaan lagi atau hak perusahaan lagi untuk menahan ijazah, itu harus dikembalikan. Berarti prestasinya sebenarnya sudah selesai gitu ya Pak ya? Selesai. Maka kalau masih itu terjadi, maka itu masuk ranah pidana, penggelapan. Baik. Nah kemudian untuk pekerja tetap nih Pak, PKWTT, apakah ganti rugi atau menebus ijazah ini bisa diberlakukan juga Pak untuk pekerja tetap? Bagi mereka yang pegawai tetap, hanya kemungkinan mereka diancam menahan ijazah apabila dia punya melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan. Misalnya melakukan tindakan-tindakan kecurangan yang merugikan perusahaan. Tapi kalau PKWTT-nya berakhir secara sah, kan hitungannya pesangon. Kita andaikan kalau berstatus PKWTT, pekerjanya di PHK, dia punya uang, punya utang, maka utangnya bisa dikonversi terhadap haknya, bayarkan semua. Nah, oleh karenanya terhadap mereka yang PKWTT sebenarnya tidak ada alasan ijazah untuk menahan ijazah. Jadi baik yang PKWT maupun PKWTT sebenarnya penahanan ijazah tuh poinnya tidak kurang beralasan gitu ya Pak ya? Tidak ada ini ya, memang tidak ada signifikansinya gitu ya Pak ya? Hanya modalnya melakukan itu hanya modal khawatir aja dari perusahaan dilakukan tuh. Pertanyaannya kan, boleh nggak
ada situasi hubungan kerja memperjanjikan sesuatu secara tidak berimbang. Iya. Situasi itu kan tidak berimbang itu. Iya. Seharusnya kalau pekerja diminta, sini ijazahmu saya tahan dengan garansi bahwa kalau dia macam-macam ini jaminannya. Iya. Kalau dia mau, misalnya yang PKWT, kalau dia mengundurkan diri ini jaminannya. Nah, kalau pengusahanya yang melakukan pelanggaran hukum, jaminannya apa sama pekerja? Nggak ada. Nggak Jadi ada. itu nggak kurang imbang Nggak gitu ada, ya Pak ya. Baik. Mungkin ada informasi yang perlu ditambahkan juga Pak supaya teman-teman nih yang pada nonton video ini dan punya pengalaman seperti ini, kira-kira bagaimana upaya mengkomunikasikan itu kepada pihak pengusaha supaya proses bipartitnya kalau perlu nggak perlu sampai ke mediasi atau pengadilan gitu Pak. Iya, Seperti yang apa? pertama sebenarnya adalah pada saat memulai hubungan kerja, kalau itu dibuat menjadi syarat perjanjian kerja, jangan mau, ya kan? Karena begitu dia mau, berarti ada penyerahan. Ketika terjadi penyerahan kan terjadi penguasaan berikutnya. Ini masalahnya kan di situ. Iya. Jadi kalau ada kasus penahanan itu sebenarnya penyebab utamanya adalah kesediaan awal itu. Iya. Mestinya dari awal jangan mau dong. Dari awal harus cermat dan Iya. kalau ada syarat itu sebaiknya lebih kritis gitu ya Pak. Nah Dan- itu satu ya. Oke. Yang kedua sebenarnya saya mau bilang begini, dalam hukum ketenagakerjaan itu apapun yang diperjanjikan, kadangkala bagi pekerja sebenarnya bisa tidak merugikan pekerja semestinya. Nah gimana tuh Pak tips-tipsnya Pak? Karena begini, syarat perjanjian kerja itu kan dia tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, Baik. tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Iya. Jadi pekerja kalau dia menentangani perjanjian kerja yang paling buruk sekalipun syaratnya, sebenarnya syarat itu tidak mengikat bagi mereka. Karena undang-undang udah memagari. Memagari. Oke. Kalau misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka secara hukum dia batal Batal tidak demi mengikat. hukum. Baik. Nah di sini sebenarnya perlindungan undang-undang terhadap pekerja, kan? Iya. Nah sehingga pekerja yang pasrah-pasrahan, gitu kan, yang penting dapat pekerjaan syarat apapun disetujui, Iya. pada akhirnya memang perjanjian yang begitu justru tidak bermanfaat bagi pengusaha, tapi dia tetap terlindungi. Karena dalam konteks hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang substansinya lebih rendah kualitasnya dari peraturan perundang-undangan, maka isi perjanjiannya itu tidak mengikat. Tidak mengikat, maka mengajunya peraturan Peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya teman-teman yang sebagai karyawan tuh sebenarnya kondisinya sudah lumayan aman ya Pak, dilindungi dengan Iya. undang-undang. Sepanjang teman-teman juga bisa kritis terhadap itu gitu dan tahu gitu ya Pak ya. Nah kalau posisi begini sekarang kritisnya jadi di belakang deh. Tunggu terjadi dulu Pak kasusnya, baru dia harus kritis. Oke. Nah maka kalau misalnya terjadi kasus-kasus semacam itu, Dicegah dari awal. dicegah dari awal sudah tidak bisa misalnya karena sudah terlanjur, maka kalau sudah terjadi kasus yang dituntut satu, keberanian pekerja mengadukannya pada instansi yang berwenang. Kemana Pak ngaduinnya? Mungkin Ke polisi lebih pas. Oh ya. Kemudian bikin gugatan ke pengadilan negeri, tapi kan biaya ya. Iya betul. Karena apa? Apalagi itu seperti tadi, hal-hal ijazah masih ditahan, padahal kewajiban-kewajiban sudah dilunasi misalnya. Hubungan kerja kan sudah selesai, Iya. tidak ada lagi hak untuk menahan itu. Intinya sebenarnya keberanian pekerja. Sejumlah kasus yang saya ketahui, Iya. ya, begitu pekerjaannya kritis, biasanya dikembalikan segera. Tapi begitu pekerjaannya dia agak sedikit takut, Pasrah gitu. pasrah, itu akan bertahan dengan lama. Nah, apa dampak dari perbuatan menahan ijazah itu? Itu menghalangi orang untuk menggunakan karya intelektualnya untuk mendapatkan pekerjaannya. Betul. Sebenarnya bagi perusahaan juga berbahaya menyimpan itu. Kalau rusak, hilang dan lain segala macam. Gitu kan? Betul. Cuman sengaja ya sudah, kalau sudah terlanjur seperti itu tinggal pekerjaannya aja yang bersikap kritis, Berani. jangan diam, berani lakukan action untuk kemudian itu dikembalikan. Kalau dia pasrah ya diam di situ. Oke, baik Pak. Dari pengalaman Bapak sendiri dulu waktu masih jadi hakim, sering nggak sih Pak ngalamin hal-hal kasus semacam ini sampai ke tingkat pengadilan gitu Pak? Biasanya kalau menyangkut ijazah itu tidak sampai ke pengadilan. Nah, biasanya selesai di sana atau apa yang kondisi terjadi di lapangan Pak? Ada
biasanya penyelesaiannya pendekatan-pendekatan dengan majikannya saja. Jadi dia tidak ditarik menjadi substansi perselisihan. Kan jenis perselisihan itu ada 4, hak, kepentingan, PHK terserikat. Kecuali begini, begitu dia di PHK, lalu dalam PHK itu dimohonkan ijazahnya yang ada di tangan perusahaan supaya sekaligus diperintahkan kepada pengusaha untuk dikembalikan. Gitu biasanya. Jadi ada tapi tidak spesifik hanya itu kasus ini gitu ya Pak. Karena biasanya sudah bisa diselesaikan di pengadilan atau mungkin pekerjanya pasrah aja. Ada kadang-kadang membaca pekerja itu bingung ya. Pasrah dibilang enggak, tapi tak berdaya mungkin ya. Pasrah enggak tapi tak berdaya. Kalau pasrah kan diam aja dia. Iya. Tak berdaya itu dia rewel sebenarnya. Sana kesini ngurus, tapi kurang berdaya. Akhirnya lebih banyak keluhannya saja daripada hasil akhir dari apa yang dia lakukan. Kalau dari saya sih bagi saudara pekerja, kalau mau janjian kerja itu berhati-hati. Dibaca dengan cermat isinya apa. Jangan sampai kemudian hari itu menjadi beban bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun segala hal yang sudah terlanjur dituliskan, ditandatangani, akan digunakan pihak lain itu sebagai sebuah perbuatan hukum yang sudah benar, sekalipun sebenarnya secara hukum itu belum tentu mengikat. Nah, oleh karena itu saya mau bilang begini sama pengusaha juga. Pekerja yang mau menandatangani perjanjian kerja dengan syarat-syarat yang buruk sekalipun, ketika dia tanda tangan, jangan pernah berkeyakinan dulu bahwa Anda itu sudah dalam posisi diuntungkan. Pekerja yang cerdas adalah pekerja yang merelakan dirinya menandatangani sesuatu meskipun melanggar hukum. Yang penting ada dulu ikatan hukumnya. Persoalan ada isi perjanjian yang tidak benar di kemudian hari itu akan terklarifikasi dengan sendirinya, dan pada akhirnya dibawa ke pengadilan akan berkata isi perjanjian sepanjang yang bertentangan dengan undang-undang maka itu tidak mengikat. Tapi karena perjanjian menciptakan hubungan hukum berupa hubungan kerja, maka tetap muncul kewajiban dan hak kedua belah pihak. Jadi pekerja dan pengusaha berhati-hati. Pekerja yang cerdas sekarang tidak mempersoalkan isi perjanjian. Tapi bagi pengusaha yang terlanjur membuat itu jangan dulu bahagia. Karena suatu saat itu akan jadi masalah buat dirinya sendiri. Oleh karenanya pekerja dan pengusaha berlatihlah membuat perjanjian yang baik dan benar dari segi substansi. Betul. Nah, itu kesimpulannya penting banget tuh Pak buat teman-teman yang menghadapi kondisi ini. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian Pakar Bilang episode kali ini. Yang bikin melek hukum memang klinik hukum.